Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Ayo. Semuanya itu bermula saat pecahnya agresi militer satu, di mana setelah perjanjian Linggarjati gagal, Belanda melancarkan agresi militer satu pada 21 Juli 1947. Belanda menyebutnya sebagai aksi polisionil untuk mengamankan ekonomi, namun dunia melihatnya sebagai invasi. India dan Australia segera melaporkan hal ini kepada PBB. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB juga membentuk Committee of God Office atau disingkat CGO yang kemudian dikenal sebagai KTN. Peristiwa ini bermula dengan terbentuknya Komisi Tiga Negara atau KTN. Nah, untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB pun membentuk KTN. Pertama, Indonesia memilih penengahnya yaitu Australia dan Belanda memilih penengahnya yaitu Belgia. Selanjutnya, Belgia dan Australia sama-sama sepakat untuk memilih Amerika Serikat sebagai penengahnya. Mereka pun resmi dilantik sebagai KTN di Indonesia pada 27 Oktober 1947. Di tengah situasi yang sulit karena Belanda masih melakukan serangan militer walaupun PBB sudah melakukan gencatan senjata. Nah, selanjutnya terjadi juga peristiwa perundingan di atas kapal USS Renville. Peristiwa tersebut terjadi karena Indonesia itu menolak untuk berunding di Jakarta, begitupun Belanda yang menolak untuk berunding di Yogyakarta. Akhirnya, KTN memutuskan untuk mengambil jalan tengah agar mereka itu bisa berunding sama-sama di lokasi yang netral di atas air. Akhirnya, Amerika Serikat pun meminjamkan kapal USS Renville dan perundingan pun dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Ketiga, kerugian di Perjanjian Renville. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 dan dampaknya sangat merugikan kita. Wilayah Indonesia mulai menyempit karena harus mengakui garis Van Mook. Apa sih itu garis Van Mook? Garis Van Mook adalah garis batas buatan Belanda. Akibatnya, pasukan TNI terpaksa ditarik mundur atau hijrah dari Jawa Barat dan Jawa Timur ke Yogyakarta. Yang keempat adalah agresi militer kedua dan juga lahirnya UNC. Jadi sayang sekali Belanda itu mereka kembali berkhianat dengan melancarkan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka menduduki Pulau Yogyakarta dan menawan para pemimpin kita. PBB yang marah akhirnya mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 dan akhirnya nama KTN itu mereka ubah menjadi UNC yang berkepanjangan United Nations Commissions for Indonesia. Dan dengan pengubahan nama tersebut membuat UNC ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dan lebih tegas dibandingkan KTN. Yang terakhir adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. UNCI dan Amerika Serikat menekan Belanda habis-habisan. Amerika bahkan mengancam akan menghentikan bantuan dana ke Belanda. Berkat tekanan tersebut, proses damai kembali berjalan melalui perjanjian Rom-Royen dan konferensi Inter-Indonesia. Puncaknya juga terjadi pada Desember 1949 lewat konferensi Meja Bundar atau KMB, di mana Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Setelah melalui rangkaian peristiwa yang panjang dan intens, pertemuan yang diselenggarakan oleh KTN akhirnya membuahkan hasil. Yang pertama yaitu menghentikan konflik bersenjata. KTN berhasil menghentikan pertempuran berkala antara Indonesia dan Belanda, membuka jalan bagi penyelesaian konflik secara damai. Kedua, memediasi perdamaian. KTN berperan sebagai mediator kunci yang mendorong kedua belah pihak mencapai kesepakatan demi terciptanya stabilitas dan perdamaian di Indonesia. Ketiga, mempertemukan kedua pihak. KTN sukses membawa delegasi resmi Indonesia dan Belanda ke meja perundingan sebagai landasan diskusi dan negosiasi. Keempat, menyediakan fasilitas sidang. KTN bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan tempat dan seluruh fasilitas pendukung agar jalannya diskusi berlangsung dengan aman dan lancar. Terakhir, yaitu melahirkan Perjanjian Renville. Hasil paling krusial adalah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948.
yang resmi menetapkan gencatan senjata serta pembagian wilayah administratif antara Indonesia dan Belanda. Sehingga keberhasilan perundingan KTN ini efektif dalam mengakhiri konflik bersenjata dan meletakkan landasan yang kuat bagi kedaulatan serta perdamaian di Indonesia. Selanjutnya, KTN juga memberikan dampak yang signifikan bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang pertama, internasionalisasi konflik. KTN mengubah status konflik Indonesia-Belanda dari yang semula diklaim Belanda sebagai urusan domestik menjadi masalah internasional di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Hal ini memicu pengakuan kedaulatan RI secara de facto oleh seluruh dunia. Kemudian, KTN juga menjadi fasilitator perjanjian Renville. KTN berhasil memfasilitasi perjanjian Renville. Meskipun wilayah RI menyusut akibat garis Van Mook, perjanjian ini sukses menghentikan agresi militer sementara dan memberi ruang napas bagi pemerintah. Kemudian, KTN juga menjadi penguat posisi tawar. Kehadiran Australia dan Amerika Serikat di KTN menjadi pelindung moral yang mencegah kesewenang-wenangan Belanda sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia. Dan yang terakhir, KTN juga menjadi pemicu lahirnya UNCI. Kekecewaan atas kegagalan KTN mencegah agresi militer Belanda II justru memicu PBB untuk membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dengan wewenang yang lebih luas. Belajar dari perjuangan KTN menyadarkan kita bahwa kemenangan itu tidak selalu harus diraih lewat medan peperangan. Bisa juga melainkan melalui kekuatan komunikasi, diplomasi, dan juga kecerdasan dalam memanfaatkan dukungan internasional demi kedaulatan penuh. Menghargai sejarah ini berarti kita sudah siap untuk mengusahakan kehidupan yang harmonis demi Indonesia tercinta. Sebagai siswa, kita dapat menghidupkan kembali semangat diplomasi tersebut dengan selalu mengutamakan diskusi berkepala dingin saat menghadapi perbedaan pendapat, menghentikan penyebaran gosip, serta berani mengambil peran sebagai penengah yang bijak saat terjadi perselisihan. Dengan menjaga kedamaian dari hal-hal kecil di sekitar kita, secara tidak langsung kita telah belajar menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, itu dia peran penting dari KTN dalam agresi militer Belanda. Teman-teman perlu ingat bahwa diskusi lebih baik daripada kekerasan. Dengan demikian, berakhirlah penjelasan kita pada hari ini. Terima kasih.